Nggak bisa, nggak bisa. Semua hal dalam hidup kita memerlukan semangat untuk melakukannya, begitu ya. Nah sebelumnya perkenalkan seperti tertera di handout atau fotokopi yang dibagikan oleh panitia. Nama saya Yohana. Nama saya Yohana, farmnya Domicus. Tapi saya ini orang Jawa, tapi punya farm. Aneh. Tidak ada yang aneh karena orang tua saya, nenek moyang saya itu masyarakat di satu desa yang menjadi Kristen karena setting Belanda di Jawa Timur. Ya, di pedesaan di Jawa Timur sangat desa, kerjaannya membajak, mencangkul, tapi sangat mudah menemukan nama-nama yang Belanda-Belandaan. Salah satunya adalah Yohana. Gitu ya. Jadi kalau seorang tidak mendengar saya ngomong, lalu saya bertanya, coba tebak saya orang mana? Oh, Ambon kah, NTT kah, orang Belanda kah? Gitu ya. Nah, begitu dengar suaranya barulah tahu kalau saya orang Jawa ya, Ibu Menteri ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana tema yang tertulis di spanduk. Ini hari ulang tahun yang pertama, ya. Jadi ulang tahun pertama Komisi Lansia PGIS Depok dan temanya tetap berbuah di masa tua. Amin. Tetap berbuah di masa tua itu impian semua orang. Nah, kadang-kadang orang tua itu saya menemukan ya, kadang-kadang orang tua bilang begini, saya sudah tua. Gitu. Hati-hati ya bicara seperti itu ya. Kalau dalam posisi pengen menempatkan diri, memberi kesempatan orang muda mungkin bisa kita terima. Tapi kadang-kadang orang tua itu juga ada yang nggak pede. Padahal yang tua pernah muda, yang muda belum pernah tua. Begitu ya. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, pada waktu saya sekolah, saya kuliah di kuliah lanjutan, itu topik yang satu topik yang saya kaji itu tentang lansia, begitu. Dan pemerintah di negara manapun yang punya banyak beban lansia itu repot, sehingga ketika kita melihat lansia di sini begitu semangat, itu pasti pemerintah kan happy banget, begitu. Karena pengen sekali supaya kelompok usia lansia itu menjadi kelompok usia yang penuh semangat. Itu pengen banget begitu. Dan hari ini kita melihat, tepuk tangan dong untuk ibu-ibu bapak sekalian ya. Kita melihat karena sekalipun bapak ibu secara fisik sehat, kalau tidak semangat tidak bisa ngapa-ngapain. Sekalipun bapak ibu mohon maaf ya, uangnya banyak banget sampai bingung naruhnya, kalau nggak semangat juga mau ngapain gitu ya. Jadi mari kita mengucap syukur untuk semangat yang ada pada diri kita masing-masing ya Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan seperti yang tertera di spanduk dari kitab Mazmur 92. Mazmur 92 kita akan membaca dari ayat yang ke-13 sampai ke-16. Supaya konsentrasi, saya akan membaca ayat yang ke-13, Bapak Ibu 14. Ya, kita akan baca, kita resapi, kita nikmati membacanya. Jadi nggak usah cepet-cepetan. Misalnya dari HKBP harus lebih cepat dari mana gitu ya. Ini kan ada 24 gereja ya. Mari kita nikmati firman Tuhan ini. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya membaca ke-13, Bapak Ibu selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, Dia membantu dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian firman Tuhan. Sungguh bersyukur kita
yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat yang ke-16, orang-orang yang sudah tua tapi gemuk bersegar ini tugasnya apa? Ayat 16, tugas kita apa? 16 enggak? Oh, kita tambah. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi sebenarnya secara singkat, kalau Bapak Ibu itu diberkati dengan usia yang panjang sampai kelompok usia lansia, tugas Bapak Ibu adalah mengabarkan bahwa Allah itu baik. Itu. Jadi ketika orang melihat kita, orang akan mengerti, Tuhan itu baik ya. Karena saya melihat Oma Mona misalnya, saya kenal Bu Mona sudah lama ya. Karena kita melihat Bu Mona, maka orang akan merasa, Tuhan itu baik. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita sebagai bahkan ya, terima kasih saya diingatkan untuk halo, shalom ibu-ibu. Ya. Walaupun di belakang, tetapi berkatnya ke depan loh. Iya. Jadi sekali lagi, ketika usia kita itu banyak, panjang, itu kita tidak boleh lupa tugas kita adalah mengabarkan bahwa Tuhan itu baik. Dalam kehidupan kita itu terpancar itu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan ini kita juga melihat bahwa orang-orang benar ini digambarkan sebagai pohon korma dan apa satu lagi? Aras, Pak, bukan anggur ya. Korma dan aras. Kenapa korma? Karena korma itu tanaman yang ditanam di padang pasir. Kering. Berarti korma ini tangguh banget. Korma ini tangguh banget. Saya yakin oma-oma di sini juga termasuk pribadi-pribadi yang tangguh gitu ya. Siapa di sini yang nggak punya masalah? Nggak punya sedikit, banyak masalah. Masalah banyak. Tetapi kalau kita ini digambarkan sebagai pohon korma, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, tangguh, tahan panas, tahan dengan tekanan kehidupan, sehingga tidak membuat kita tidak berbuah, tetap berbuah. Berbuahnya dikit-dikit atau gimana? Banyak. Berbuahnya lebat, berbuah banyak. Itu pohon korma. Bagaimana dengan pohon aras? Pohon aras itu kalau Bapak Ibu melihat bendera negara Lebanon, itu pohon aras itu ada di bendera Lebanon. Jadi pohon aras itu kebanggaan bangsa Lebanon, gitu ya. Karena kayunya kuat sekali, tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Jadi yang namanya pohon aras itu sangat-sangat kuat. Nah, Bapak Ibu, kalau orang-orang Chinese, budaya Chinese itu menggambarkan orang tua itu seperti pohon, mirip pohon aras ya, pohon cemara yang akarnya itu kemana-mana, yang hujan nggak masalah, salju nggak masalah, panas siapa takut gitu ya, sehingga kehidupannya itu menaungi, jadi membuat orang-orang yang berteduh di bawahnya seperti pohon beringin. Mungkin kalau orang Indonesia menggambarkannya lansia itu sebagai pohon beringin yang siapapun bisa menikmati keteduhannya, begitu. Nah, tetapi begitukah kenyataannya? Gimana? Saya pernah melakukan survei, Bapak Ibu, lebih dari 300 orang. Pertanyaannya adalah bagaimana emosi saudara menjelang umur tua, menjelang lansia. Lebih dari 85%. Nah, pertanyaan saya sekarang saya balik dulu. Menurut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin tua orang itu semakin sabar kah? Tidak. Harusnya. Tidak. Ini pertanyaan yang sangat konkret, sangat simpel. Ya, semakin tua
sabarkah mereka? Tidak. Harus. Jawabannya sebelah sini enggak. Beda-beda. Ya. Harusnya sabar. Jadi riset saya itu menyatakan jawaban yang kurang lebih sama dengan jawaban Bapak Ibu yang ada di sebelah sana tadi ya. Lebih dari 85% mengatakan Kurang sabar. menjelang tua ini saya lebih gampang emosi. Ini catatan penting Bapak Ibu. Ya. Catatan penting untuk kita semua bahwa kiranya hal ini tidak terjadi kepada kita, anak-anak Tuhan. Nah, kenapa kemudian menjadi gampang emosi? Kenapa? Boleh ada yang berkenan menjawab? Kenapa sih kok makin emosi? Saya akan cek dulu ya, Bapak Ibu ini masih konsentrasi penuh, masih fokus enggak? Jadi kalau saya sampaikan tepuk satu, Bapak Ibu semua mau ditinggal pegangannya tepuk tangan sekali. Tepuk satu, boleh dicoba? Tepuk satu. Nah, baru-baru sekali aja. Kita akan cek ya. Meskipun sudah tua tapi dan segar, berbuah. Lega. Tepuk satu. Wih, mantap di sebelah sini ya. Mohon adik-adik ya yang di sebelah sini terlambat ya. Pelan ya. Tepuk satu. Wih, luar biasa ya Bapak Ketua. Ya, luar biasa ya. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk tiga. Nah, sekarang tugasnya lebih berat. Kalau tidak pakai kata tepuk, Bapak Ibu nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh menggerakkan tangan. Kalau tidak ada kata Tepuk. Ya. jelas ya? Oke ya. Sekarang saya ulangi. Kalau ada tepuk berarti boleh bertepuk, harus bertepuk. Tapi kalau nggak ada kata tepuk nggak boleh bertepuk. Ya. Oke. Tepuk satu. Masih kurang bareng. Tepuk satu. Tepuk dua. Satu. Karena satu ya. Sekali lagi ya. Ya, tidak perlu melihat sebelah kiri atau kanan, tetapi semua fokus ke dirinya sendiri. Ya, oke ya. Oke. Nanti kalau adik-adik sukses, nanti dipanggil indosiar. Ya. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tepuk dua. Satu. Yang tadi kelewatan harus latihan di rumah supaya nanti diajak ya ke indosiar ya. Oke. Sekali lagi yang ketiga ini saya harap semuanya tidak ada yang terlewat. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Dua. Ayo. Aku masih bisa. Sudah ya. Dengan teman-teman tapi tepuk tangan ya, latihan tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu, jadi sebenarnya Bapak Ibu pergi jalan-jalan begini salah satunya juga untuk mengasah kemampuan Bapak Ibu untuk fokus. Kalau Bapak Ibu diam saja di rumah nggak ada aktivitas, itu pasti cepat menurun, lemot gitu ya. Loading lambat kalau HP segitu. Nah kita sebenarnya para peneliti itu sudah meneliti berpuluh tahun tentang lansia, dan mereka mengelompokkan lansia itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama lansia yang kekanak-kanakan, nggak ada di sini, ya. Kekanak-kanakan itu adalah lansia yang selalu minta disayang-sayang, gampang ngambek, gitu ya. Kalau sesuatu dan tidak dipenuhi, lalu ngomong begini nih ngomongnya ya.
yang udah tua, kalian nggak peduli. Nah ini contoh, menurut para ahli ya, menurut para ahli ini contoh lansia yang kekanak-kanakan. Yang kedua, lansia yang disebutnya despair atau stres atau depresi. Dia seharian mandi enggak, ada yang Pernah tuh gitu. Ada sampai 3 hari nggak mandi. Nggak termasuk. Iya. Nggak termasuk. Ada sampai 3 hari nggak mau mandi. Jadi kalau nggak keluar nggak mandi katanya. Nggak mau mandi, Iya. tidak mau ketemu orang, itu tanda-tanda lansia yang stres. Jadi kalau Bapak Ibu senang kesini itu anugerah yang luar biasa besar dari Tuhan. Karena berarti kita tidak termasuk lansia yang Stres. tahukah Bapak Ibu bahwa rumah sakit jiwa itu makin banyak jumlah lansia yang masuk. Berarti kalau kita, nah kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Ya, sedangkan janji Tuhan gimana tuh? Tua kita, tapi tetap berbuah untuk mengabarkan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu tugasnya. Yang ketiga, jadi tadi yang pertama kekanak-kanakan, yang di sini tidak ada. Despair di sini sama sekali tidak ada. Dan yang ketiga adalah lansia kelompok matang. Atau istilahnya ego integrity. Punya integritas ego yang matang. Yang ciri-cirinya mensyukuri hidupnya, suka, duka, susah, senang, pahit, getir. Itu oleh orang-orang yang kelompok matang ini dijalani, dinikmati, dan penuh dengan syukur. Itu yang paling khas dari kelompok matang. Nah, gimana sih Bapak Ibu kalau misalnya kita itu teringat masa lalu gitu ya? Saya mohon izin itu dari Kak Cinere, Ibu dari Metodis boleh berdiri tuh? Saya boleh tidur. Ya, nggak apa-apa, satu aja. Saya akan memberikan ilustrasi, payung aja Bu kalau gitu. Tentang Ibu siapa Ibu? Payung. Gurning. Ibu Gurning ya, Ibu Gurning. Ini Ibu Gurning. Semua kita pernah mengalami kekecewaan dalam hidup kita. Pernah. Bu Gurning ini hanya contoh ya, jadi anggap saja Ibu artis ya. Oke. Artis ya, Bu Gurning artis. Apa ini? Jadi Bu Gurning pernah kecewa waktu SMP karena gurunya ngomong begini. Kamu nggak bisa matematika. Mana mungkin kamu akan mengejar cita-cita jadi orang sukses. Sudah, minggir kamu. Sakit sekali. Dan itu disimpan oleh Bu Gurning. Saya gambarkan itu sebagai beban seberat payung. Nah, Bu Gurning membawa payung ini buat berapa jam? Coba ibu-ibu, berapa lama bisa memegang? Gak boleh dilepas. Gak boleh dilepas. Berapa lama? Kurang kerjaan apa bawa kayak gini? Ini mau ke toilet, gak boleh dilepas. Pasti dipegang terus. Nah tapi Bu Gurning waktu remaja juga pernah ditolak cintanya. Ditolak cintanya itu berat bro. Jadi Bu Gurning membawa ini. Astaga Tuhan. Gimana hidupnya di zaman ini? Peristiwa berpuluh tahun yang lalu. Tetapi kalau Bapak Ibu tetap menyimpan kepahitan, kekecewaan, kesedihan yang sebenarnya sudah lewat, seperti ini. Satu kali berapa itu? Tolong Bu. Aman Bu. Satu kali Bu Gurning pernah Astaga, berat. mertuanya pernah bilang gini, contoh aja ya Bu ya, kau ini gak bisa masak kau ini, masakan enak.
kasihan kali anakku menikah sama kau. Gus, dan ini di bawah. Lalu saya bertanya ke Bu Guru nih, kalau ini sakit hati banget kata-kata mertua sekarang gimana? Di surga. Tapi kata-katanya masih di situ. Ya, dan kemudian apa ini? Ditolak cintanya. Dan orang itu sudah nggak tahu kemana ya menolak cinta itu. Dan Bu Guru hidup baik dengan keluarganya sekarang. Tapi apa ini diingat-ingat? Bu Guru rela nggak ini di rumah saja yang pasal ibu ini? Rela ya? Dalam nama Yesus, hatiku diperbaharui. Amin. Kecewaan di masa lalu. Wah. Apalagi ini diomongin gurunya sendiri sebenarnya juga nggak bisa matematika, udah. Buang aja. Nggak bisa. Malam-malam pikir-pikir. Terima kasih. Yang sini, bagaimana aku bisa membuang kata-kata mertua yang cerdas sekali. Saya berdoa. Ya, bisa masaknya. Iya, bisa ya. Oke, terima kasih Ibu Murni. Terima kasih, silakan duduk. Jadi Bapak Ibu, ilustrasinya orang yang luka hatinya berkepanjangan itu persis seperti itu. Situasinya nggak real, udah berubah, udah nggak ada. Tapi seolah-olah nyata dan kita kantek-kantek terus. Makanya susah senyum. Kenapa? Berat tahu. Gitu sih. Berat gitu. Jadi susah untuk bisa melihat orang lain baik. Gampang sekali cemburu, gampang sekali iri. Kenapa? Karena saya bawaannya berat. Jadi siapapun kita, PR sebagai lansia adalah kalau mau menjadi lansia yang matang, meninggalkan cerita-cerita masa lalu yang enggak penting. Nah, karena saya psikolog, jadi saya sering bertemu dengan situasi seperti ini. Gitu, bisa sampai dirawat di rumah sakit lama. Kenapa? Karena ingat kata-kata kakak saya yang menyakiti Bapak. Setiap ngomong air matanya berleleran. Itu ngomong kakak kapan? Waktu saya kelas 6 SD. Sekarang ibu usia berapa? 72. Jadi Bapak Ibu, kita mau milih menjadi lansia seperti apa? Lansia yang matang, yang mukanya cerah, ya, yang kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Kalau orang melihat kita, mukanya walaupun nggak pakai skincare, tapi penuh dengan damai sejahtera, gitu ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini kondisi idealnya. Tapi caranya gimana? Supaya seperti itu gimana tuh caranya? Apa yang paling bisa dilakukan oleh lansia? Saya punya saudara yang lansia, yang kalau acara ulang tahun atau pesta-pesta nggak pernah bawa apa-apa. Jadi kalau ditanya Oma bawa apa? Bawa doa. Dengan ceria ya, dengan ceria. Kamu saya doakan, kamu saya doakan, kamu saya doakan. Di tengah kehidupan modern ini Bapak Ibu, makin sedikit orang yang punya waktu untuk berdoa. Kenapa? Update medsos. Habis waktunya. Ya, update medsos itu lebih penting ketimbang berdoa. Sementara para lansia itu secara alami punya waktu lebih banyak untuk dekat dengan Tuhan. Nah, mendoakan orang itu juga sebenarnya pekerjaan lansia yang luar biasa mulia. Nah, kalau misalnya sekarang di kepala Bapak Ibu, siapa yang bukan sanak saudara, bukan keluarga yang menurut Bapak Ibu perlu didoakan? Ada nggak? Ada. Doakan itu. Wah, di hati rasanya
saya mendoakan semoga tetanggaku yang kalau disapa itu selalu membuka muka, itu hatinya damai. Ya, kita percaya kalau kita berdoa, maka doa itu nyata hasilnya, begitu ya. Jadi ini cek untuk diri kita sendiri juga masing-masing. Bagaimana selama ini kita menggunakan waktu? Apakah kita tadi ibu-ibu panitia itu kenal dengan mertua saya, Ibu Rujito. Jadi Ibu Rujito itu hobinya itu memeluk radio karena membaca sudah tidak terlalu jelas. Memeluk radio, didengarkan siaran-siaran renungan firman Tuhan, puji-pujian, sehingga apa Bapak Ibu? Damai sukacita, damai sukacita sampai akhir hayatnya saya rasa.